أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العظيم. لدى كل حرف كتب ويكتب أبد آبيه وداود. قال رحمه الله تعالى: وأما صلة الأرحام وهم الأقارب، فقال تعالى في الأمر بصلتهم: وآت ذا القربى حقه. فقال تعالى في معرض الثناء على قوم اختارهم ورضيهم: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Adapun bermula silaturrahim, yaitu menghubungi keluarga, firman Allah Ta'ala menyuruh akan hamba-hambanya dengan berhubung kepada keluarganya, yaitu datangkan olehmu akan kerabatmu akan haknya kerabat, yaitu dihubungi. Lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman memuji kepada satu golongan hambanya yang dipilih dan diridhoinya, ialah mereka-mereka yang menghubungi akan silaturrahim, yang disuruh Allah Ta'ala menghubunginya, dan hati mereka itu takut kepada Tuhan mereka dan takut akan hisab yang jahat. Wa mimma amara Allah bihi an yusala al-arham. Setelah daripada ma amara Allah bihi an yusala itu tadi, yaitu rahim. Qala ta'ala fi zajri min qati'atir rahim wa tahdhir minha. Adapun ayat suci Al-Quran yang mengancam dan menegah kita daripada memutuskan rahim, yaitu firman Allah: walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Bermula mereka-mereka yang membabak janji akan Allah sesudah diperkuat, dan mereka itu memutuskan akan sesuatu yang disuruh Allah menghubunginya, yaitu rahim, serta mereka itu berbuat kerusakan di muka bumi. Itulah mereka-mereka yang mendapat kutuk atau jauh dari rahmat Allah, dan disediakan bagi mereka itu rumah yang jahat, yaitu neraka jahanam. Qala ta'ala: fahal 'asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Apakah kamu itu mengharap-harap jika kamu berpaling bahwasanya berbuat kerusakan di muka bumi, memutuskan rahim, mereka itulah yang dikutuk oleh Allah. Maka Allah Ta'ala selalu membuka tulikan mereka itu. Faqatihur rahim mal'unun fi nasil kitab. Menurut Al-Quran, orang yang memutuskan keluarga itu dapat laknat. Wa qad qala Ali bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma yusi ba'd bani iyyaka wa suhbata qati'ir rahim fa inni wajadtuhu mal'unan fi thalathati mawadhi'a min kitabillah. Intaha. Wasiat oleh Sayyidina Ali, buyut daripada Rasulullah SAW akan anak-anaknya semua: hai anak-anakku, jauhilah bersahabat dengan orang yang memutuskan rahim, karena aku mendapat akan orang yang memutuskan rahim itu dikutuk di dalam 3 segala tempat dari kitab suci Al-Quran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfah, wa man kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman ia dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah ia menghubungi rahimnya. Dan barang siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah ia menghormat tamunya. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah perkataannya itu baik atau berdiam sama sekali.
Qala alaihi salatu wassalam man sarrahu ayyumadda lahu fi umrihi wa yuwassa'a lahu fi rizqihi wa yudfa'a anhu mitatu su'i falyattaqillah wal yasil rahimah. Barang siapa ingin bahwa dilanjutkan usianya dan diluaskan rezekinya dan dimatikan mati yang baik, maka hendaklah ia takut kepada Allah dan berhubung kepada keluarganya. Qala alaihi salatu wassalam, qala Allah azza wa jalla, ana Allah wa ana ar-Rahman khalaqtu ar-Rahim wa shaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'naha qata'tuhu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis kursi, aku adalah Allah, aku adalah Rahman, aku menjadikan Rahim dan aku mengambil bagi Rahim itu akan satu nama daripada namaku, yaitu Rahman tadi. Maka barang siapa menghubungi akan Rahim, maka aku menghubungi akan dia. Maksudnya orang itu dekat sama Allah. Barang siapa memutuskan Rahim, maka aku pun berputus daripadanya. Allah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un ay qati'ur rahimin. Tiadalah masuk surga orang yang memutuskan, yakni memutuskan rahim. Allah alaihi salatu wassalam, inna rahmata, bahwasanya hujan la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim, tidak akan jatuh kepada satu kaum yang ada satu orang di dalam kaum itu yang memutuskan keluarga. فإذا كانت الرحمة لا تنزل على القوم بسبب قوم قاطع الرحم معهم فكيف يكون حال القاطع نفسه. Apabila hujan tidak turun atas satu kaum sebab ada satu saja di situ orang-orang yang memutuskan keluarganya, apalagi dirinya sendiri, tentu lebih jauh dari rahmat. Wa kaifa yakunu naqtullahi lahu wa qat'uhu iyyahu min kulli khairin. Dan bagaimanakah marahnya Allah, dan bagaimanakah Allah itu menahan seluruh kebaikan kepada orang itu. Fa'alaikum rahimakumullah bisuratil arham wa iyyakum wa qati'atahum fa inna min 'azamil atham. Maka hendaklah kamu semua wahai umat Islam semoga dapat rahmat Allah dengan berhubung kepada keluarga. Janganlah memutuskannya, karena bahwasanya memutuskan keluarga itu paling besar daripada dosa. Wa uqubatuhu mu'ajjalatun fid dunya, dan siksaannya sebelum akhirat di dunia segera. Mana yadkhulullah lahu ta'ala bil qat'i fil akhirat min syarril iqab wa 'alimil 'adzab. فكذلك يعجل ثواب البر والصلاة في الدنيا معا ما يدخر الله للواصل من عظيم الثواب وكريم المآب. Dan sebaliknya, bagi orang-orang yang selalu berbuat bakti berhubungan kepada keluarganya, di dunia itu dibalas Allah dengan balasan yang segera kebaikan, serta di akhirat nanti mendapat pahala yang besar. Qala sallallahu alaihi wasallam, asra'ul khairi thawaban al-birru wa silatur rahim wa asra'ul syarri 'iqaban al-baghy wa qati'atur rahim. Bermula yang paling cepat daripada kebaikan balasannya, artinya di dunia juga sebelum akhirat, adalah berbuat bakti dan silaturahim. Adapun kejahatan yang paling cepat datang siksaannya di dunia sebelum akhirat, yaitu berbuat kejahatan dan memutuskan rahim. Allah alaihi salatu wassalam, ma min dhanbin ajdar ayyu'ajjilullahu sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yadkhulu fil akhirah min al-baghi wa qat'ir rahim sama. Qultu wa thawabu al-birri was-silati mu'ajjalun wa mu'ajjalun wa aqamul haqqi wa qat'ati kadhalik. Mudah aja. Nas'alullah al-afiyah. Kita memohon kepada Allah supaya Allah lah yang menurunkan afiat kepada kita daripada segala macam itu tadi.
wa yanbaghi lil insani an yasila arhamahu wa illam yasiluhu wa yuhsina ilaihim wa illam yuhsinu ilaihi. Dan sepatutnya bagi manusia bahwa ialah yang menghubungi keluarganya walaupun keluarga itu tidak membalas, tidak menghubungi lebih dahulu. Hendaklah ia berbuat baik kepada mereka walaupun mereka itu berbuat jahat kepadanya. Allah alaihi salatu wassalam, laisa wasilu bil mukafi. Bukan orang yang silaturahim sebenarnya itu atau sesempurnanya itu orang yang lebih dahulu disilaturahim oleh keluarga baru dia membalas. Walakin wasilu alladhi idza quti'at rahimu wasalaha. Tetapi orang yang sempurna menghubungi keluarga yaitu menghubungi keluarga yang tidak menghubungi dia. Wa yanbaghi lahu an yasbir ala adha min adha wa adau. Dan sesungguhnya bagi seseorang manusia bahwa ia hendaklah jangan marah apabila keluarganya menyakiti. Wala yukafi'ahum, janganlah ia membalas bi'isaatihim dengan kejahatan mereka in asa'u ilaihi bal ya'fuwa wa yasfaha. Tetapi hendaklah ia melebarkan hatinya bersifat sebagaimana sifat Allah yaitu afuwun. Allah itu afuwun, suka memberi maaf. Hendaklah berakhlak seperti Allah, suka memberi maaf kepada keluarga. Wa yasila wa yuhsina, dan ia yang menghubungi dan ia yang berbuat baik. Wa kullama adahu wa asa'u fi haqqika nasrul sekana kesilatu lahum aqada. Apabila mereka itu mengganggu, menyakiti, berbuat jahat, maka menghubungi keluarga yang begitu adalah lebih utama. Wa kanat as-sadaqatu 'alal afdalah, dan adalah kita bersedekah kepada keluarga yang mengganggu, pahalanya itu, nilainya itu lebih banyak. Wa qala 'alaihi salatu wassalam, afdalus sadaqati as-sadaqatu 'ala birrahimil kashifi. Bermula sedekah yang paling utama yaitu memberi keluarga yang memusuhi. Bahwa alladhi yuthmirul adawata wa qaribihi al-muhsini sifaris itu ilaihi. Fi hadits ar-rajul alladhi qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam inna qarabatan asluhum wa yaqta'uni fa dhakara al-hadithata qala bi akhirih wa la yazalu ma'aka min Allahi dhahirun ma dumta 'ala dhalik. Seorang laki-laki datang ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kita kalau melihat ini riwayat orang dulu ini, Masya Allah, kita ini kalah. Orang dulu itu ketemu sama Rasulullah SAW, sempat berdapat dalam Nabi. Kita ini ya Allah, kadang-kadang bermimpi aja kada sempurna, kadang-kadang bermimpi melihat wajahnya aja kada sebukan awak, kadang-kadang bermimpi melihat jubahnya aja, kadang-kadang jauh, kadang-kadang kada berpander-panderan. Cuma orang lain yang menunjukkan ini Rasulullah, itu Rasulullah. Tidak langsung Rasulullah yang membilang aku Rasulullah. Kalau orang dulu ketemu sama Rasulullah SAW itu Masya Allah, ketemu semua, nang jauh, nang parak mendapat, melihat lawan Nabi, Nabi melihat lawan mereka. Dinamakan sahabat. Sahabat itu orang yang bertemu dengan Rasulullah sezaman dan beriman kepadanya, melihat dan dilihat. Kita ini Masya Allah, terdapat kada, melihat kada. Untung Rasulullah itu diberikan Allah Ta'ala kekuatan melihat kejalanan umat-umatnya. Tidak ada tar dinding, umat-umatnya semua dari Rasulullah SAW. Karena silin itu dijadikan daripada nur yang asli. Artinya dijadikan dari nur asli. Maksudnya dari nur asli artinya tidak ada wasilah, tidak ada wasilah. Dari nur Allah Ta'ala asli, kemudian nur Muhammad yaitu nur fara'nya.
Adapun yang lain daripada Nabi Muhammad ini cuma muktabas. Ibarat lampu itu adalah balikit berduduk umpat malikit lawan nang berdahulu benar aja. Malikit adalah apinya. Kalau aslinya lain. Rasulullah itu adalah minallah, qad ja'akum minallah nurun, qad ja'akum nurun minallah. Arti nurun minallah artinya itu tidak ada pakai wasilah. Kalau kita ini ada pakai wasilah, yaitu Nur Muhammad. Ini kita, ini Nur Muhammad, ini Allah, ada perantaranya, ada wasilah. Kalau Nabi Muhammad tidak ada wasilah dengan Allah Ta'ala itu, tapi tetap Nabi Muhammad itu tetap makhluk, Allah Ta'ala tetap khalik. Alasan itu sekali lagi diberi peringatan, kalau ada tulisan-tulisan kita sendiri nulis atau orang nulis atau kita nukar atau diberi orang, ada tulisan Allah dan Raja, tolong tambahi di bawahnya wahdahu la syarikalah. Kalau ada tulisan Muhammad dan Raja, tambahi di bawahnya abduhu wa rasulullah. Jadi supaya jangan sampai Allah ini iya Muhammad, Muhammad iya Allah. Kalau ada nukilan buku-buku nang bahari-bahari itu nang kalka itu, hati-hati, jangan sembarang mengaji memaham sorokonan. Kalau kita sangka-sangka Allah iya Muhammad, Muhammad iya Allah, berarti mau dimakan nang baharu atau menduakan nang bersifat qadim. Fas'alu ahla dzikri, supaya semuanya ahli sunnah wal jamaah jangan sampai nang sebutingnya. Tidak ada tiga buting di dunia, hanya dua, ahli sunnah wal jamaah dan ahli bid'ah. Dua itu aja. Kalau ada ahli sunnah wal jamaah, bid'ah malamnya. Kalau ada bid'ah, ahli sunnah. Jadi mengenai apapun, itikadkah, fikihkah, tasawufkah, amalan-amalankah, lampahan-lampahankah, itu semuanya terbagi kepada 73 macam, 272 yang bid'ah, hanya satu yang ahli sunnah wal jamaah. Man ana wa ashabi. Alasan itu janganlah keluar daripada itikad yang disebutkan kepalanya Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, dan kitabnya sudah bersebar di mana-mana. Ya. Dan fikih demikian juga, jangan keluar daripada Madzhabul Arba'ah dan jangan dicampur aduk mazhab yang empat, itu namanya talfiq. Nah, kalau kita di Indonesia bahkan di Asia ini hanya satu mazhab Syafi'i. Nah, itu jangan keluar daripada Nawawi Rafi'i. Nah, itu jikalau mengizinkan bahwa dicampur mazhab itu keempatnya atau kelimanya dengan Daud Zahiri di Indonesia khususnya, lebih dahulu Wali Songo, lebih dahulu Datuk Kalampayan yang membuka melajarkan semuanya mazhab itu. Kenapa tidak dibelajar dibukakan? Karena sudah gair. Kalau kita ini kena talfik atau kita sombong karena ada banyak kondisi mazhab, kalau kita sombong banyak kondisi mazhab, lawan kena bisa mengadu-adu, lalu menghinakan satu tim daripada satu tim, bisa membanding-banding, bahayanya banyak. Jauh kita sekarang lawan Datuk Kalampayan. Ya. Nah, alhamdulillah ada isyarat akan dibaca kitab Syarihul Mu'tadin, diubah Datuk Kalampayan. Insyaallah malam Rabu dimulai, limbah sembahyang Isya langsung. Yang membacanya bagi gilir kalau kena bisa, mudah-mudahan dari dilihatnya juga yang membacakan kita bisa begini-begini nang datang tahu ya siapakah bisa, mudah-mudahan. Jadi seakan-akan Datuk Kalampayan itu masih mengajar di rumahnya sendiri, seakan-akan. Mudah-mudahan termasuk silaturahim juga. Alhamdulillah. Jadi masalah itu tadi i'tiqad jangan keluar daripada Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Kitabnya sudah ada, dan kitab itu jangan hanya mengambil
dari seseorang atau menukar atau diberikan langsung dimutalahi sendiri atau dilajarkan baginya kecuali sesudah ditasbih kepada guru kita. Jadi kitab yang kita baca apalagi membacakan itu sudah dijamin kada bertambah hurufnya, kada berkurang, sudah dibujurakan dawan guru. Nah, kalau sudah kitabnya ahli sunnah wal jamaah, gurunya nama ahli sunnah wal jamaah. Apabila kitabnya aja nama ahli sunnah wal jamaah, lakunya cuman gurunya ini ahli bid'ah, maka dia mentakrirkan itu ahli sunnah menjadi bid'ah. Misalnya satu hadis saja dulu, hadis Nabi SAW. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wada. Menurut ada yang mengatakan hadis itu. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wada. Ini kalau orang yang tidak ahlinya dia mentakrirkan salah. Macam apa salahnya? Kita mengambil salahnya dulu, karena darul mafasid muqaddam. Tuntutlah, berkerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Nah, di sini lamun mengkada ahlinya mengutamakan dunia siang dan malam, karena selama-lamanya di sini kasih kematian. Adalah orang yang hidup selama-lamanya. Nah, tidak ada. Di sini ahli sunnah memaham. Tidak ada orang hidup selama-lamanya. Kalau tidak ada hidup selama-lamanya, bekerja dunia jangan tapi terlalu. Ini hadis adalah hadis zuhud, bukan hadis jumput dan jujur. Hati-hati ya. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu besok mati. Ada enggak orang mati besok? Banyak. Artinya akhirat yang paling diutamakan, dunia itu di nomor belakangkan. Itu maksudnya. Itu tadi kata-kata itu tadi. Jangan sampai kita itu mengaji lawan orang yang salah takdirnya. Karena orang ini penting, ahli sunnah wal jamaah juga. Si kitabnya ahli sunnah, orangnya ahli sunnah. Kada salahnya kita ambil contoh sambil beramian sedikit, bangka kaya wayang kulit. Kalau dadalannya ini memenangkan bang ini, ya sudah itu ya. Mewayangnya ada apa ada masalah buat tempat ini. Ininya yang penting si tukang bicaranya, ini yang penting ahli sunnah wal jamaah. Kitab yang dibacanya itu ahli sunnah, yang membicarakannya pun orang ahli sunnah. Dua aja namun kalau ahli sunnah bid'ah. Nang bid'ah ini 72, ahli sunnah cuma sebutin seluruh apapun. Nah, tauhidnya kah, etikat, fikihnya kah, atau tasawufnya, atau amalan-amalan. 72 juga, arti 72 itu banyak artinya. Al-hadat la mafhuma lahu. Jelas? Al-hadat la mafhuma lahu. Kaidah lah. Banyak amalan-amalan yang kada ahli sunnah jamaah, termasuk amalan yang tidak ikhlas. Beramal apapun tapi tidak ikhlas, itu namanya bukan ahli sunnah jamaah. Karena ahli sunnah jamaah itu mengajak kepada pengikutnya ikhlas. Janganlah beramal untuk bersahabat jin. Jangan beramal hendak bauja. Tahu bauja? Ya jaga. Itu semua luar daripada garis kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Banyak yang kata itu. Ada yang khusus tujuannya ke sana. Biasanya kembar, kada ada kita hendak berkabar-kabar. Kita ini kada mau kabar, sebabnya makhluk. Makhluk itu alam mutaghayyir,
Wa qala insan dha'ifa la haula wala quwwata. Hati-hati itikad kita. Yang tidak memberi bekas itu, yang tidak diberikan bekas itu hanya Allah aja. Kalau yang lain ini semua berbekas. Nang bunyi jago, bunyi kabar, tahanlah 40 hari kalau makan, kelaparan dia. Wah ini di mana? Marhum A. Hati-hati kalau ada etikat kita ini bisa lalu menduakan nang hebat hanya Allah. Ini sudah lama macam-macam, terutama di Kalsel itu macam-macam sampai di Kalbat. Oleh sebab itulah luar biasa Allah Subhanahu wa taala membantu seorang cucu dari Rasulullah dari apa Datuk Kerampayan yang bernama Al-Alim Al-Allamah, bahkan Arif Billah Haji Abdul Rahman bin Siddiq Mufti Indragiri. Beliau itu mengajar dan menyusun kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah dan menghilangkan segala macam bid'ah seperti ilmu ikhullah dan sebagainya, cocok mendengar masuk surga dan sebagainya. Nah itu ya, mudah-mudahan lah tulisan-tulisan tangan beliau itu masih ada terkumpul, bisa dicetak sekadar perlu untuk dibacakan, supaya jangan ada lagi sisa-sisa daripada nang bid'ah-bid'ah di bidang artinya itikad atau tasawuf atau amalan-amalan. Macam-macam. Baik makan nasi samin pada memakan apa? Lading silat. Ya, bujur jangan. Insyaallah. Nah, kemudian lagi tasawuf adalah yang sudah diatur oleh Al-Imam Junaidul Baghdadi. Ini semuanya itu yang diatur. Semuanya itu imamnya Junaidul Baghdadi, semuanya. Jangan yang ulahan pahaman salonan, jangan. Sudah ada tulisannya, ada. Kalau sudah kita punya ilmu Ahlussunnah wal Jamaah, punya amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah, lalu kita amalkan, kemudian mendapat ganjaran seperti fahaman yang disebut madad. Nah ini fahaman dan madad ini jangan selalu kita mengambil rasa yakin ini bujur, jangan. Itu harus kita laporkan kepada Syekh Murabbi Mursyid kita, atau kita lapor kepada Al-Quran dan Al-Hadis. In tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul, ay ila Quran wa ila Sunnah. Berhubung kebanyakan ahli Quran dan ahli hadis ini adalah zuriyat Rasulullah, kebanyakannya itu, bahkan semua yang jabat-jabat mengambil dari zuriyat Rasulullah SAW, maka disebutlah artinya wa ma'al Quran fi qarani. Wa ma'al Quran fi qarani, yang disebutkan ahlul baiti amanun li ahlil ard ay minal halak, minal dalal, amanun minal halak wa minal dalal. Kebanyakan kalau dibanding orang Jawa daripada orang Habaib yang alim bujur-bujur, kebanyakan zuriat Rasulullah. Bahkan kalau kita lihat sejarah, asalnya Ahlussunnah wal Jamaah itu dari mana? Dari Rasulullah. Turun kepada siapa? Sahabat, di antaranya Sayyidina Ali. Turun lagi kepada Hasan dan Husain. Di mana? Ya, di Madinah asalnya, kemudian ke Mekah, kemudian ke Irak, kemudian ke Basrah, kemudian kada tahan lagi di Mekah, di Madinah kada tahan
tahan lagi, kebanyakan bid'ahnya, kebanyakan fitnah, hanya bid'ahnya di Irak itu juga di Basrah, pindahlah ke Hadramaut. Apa sebabnya? Sebab walamma hamma sallallahu alaihi wasallam al-hijrata ila Hadramaut haqqaqallahu ma ahammahu bi sayyidina al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Tahqiqan lima ahammahu sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika yuqalu an-nur al-muhammadiyyu fil Madinah was-sirr al-ahmadiyyu fi Hadramaut. Sekarang di Hadramaut sudah macam-macam jua campuran, nang bid'ah banyak jua di sana, tapi nang ahli sunnahnya masih ada juga. Jadi kalau kita tulak ke sana harus minta pilihakan juga kitab dan gurunya dan kawan-kawan di sana kepada orang yang sudah tua-tua di sana, nang bujur-bujur sudah tahu riwayatnya. Masalah masuk macam-macam sudah. Hadis Nabi sudah menyatakan dabba ilaikum, ya kan? Apa? Ad-da'un umam, da'ul umam, ya kan? Artinya itu sudah merayap juga macam-macam kemana-mana itu ada. Itu memang perlu. Jadi mengenai itu tadi pertama kitabnya ahli sunnah, kedua gurunya ahli sunnah, itu yang ketiga kitabnya itu harus disensor dulu, jangan film aja yang disensor, lulus sensor jangan. Itu pun kitab supaya jangan sampai sebagaimana terjadi dalam kitab riwayat innamas salatu bil far, hanya saja salah itu pasti membawa tikus. Itu gara-gara kitab dibaca sendiri tidak ditafsir, padahal yang betulnya innamas salatu bil qar, yakni dengan tenang. Itu cuma titiknya kurang satu. Jangan terjadi bagaimana disebut dalam kitab obat-obatan, hayyatun sauda shifaa'un min kulli da'. Bermula tahdung ular hitam itu adalah obat segala penyakit. Pada orang mana mencari tabung, kadalah sekali lagi tabung, banyak makan mati semua. Gara-gara kita tidak disisih, yang betulnya habbatun sauda, cuma si gagak bagawi menambahi titik sedikit, lalu hayyatun, padahal bacanya habbatun. Apalagi tasawuf kitabnya banyak yang didasais oleh orang yang hasud kepada mu'allim. Hadis pun ada juga orang yang mendasais, di antaranya hadis Nur Muhammad SAW yang riwayat Sayyidina Jabir, itu betul-betul hadis itu sahih dan betul-betul ada di dalam karangan Musannaf Abdul Razak yang aslinya. Adapun Musannaf Abdul Razak yang akan datang yang kemudian itu ada orang yang tidak ketujuh dengan Nabi Muhammad SAW, orang yang ada hatinya itu kurang baik terhadap Nabi, maka kebesaran Nabi yaitu hadis Nur itu mengenai kebesaran Nabi itu ditinggalnya, maka tidak ada lagi tertulis di kitab Musannaf Abdul Razak. Kalau kita punya kitab Musannaf Abdul Razak karangan atau apa cetakan yang bukan yang dulu itu, maka kita dapat menyatakan bahwa tidak ada Abdul Razak mengarang dalam musannafnya. Ini musannafnya aku ada bisik, ujar yang bisik kitabnya. Memang di sini ditinggalkan oleh orang yang ada iri tadi, orang yang tadi ada indah supaya diketahui orang kebesaran, indah supaya orang kali cepat masuk terhadap Allah orang sini. Nah itu tadi. Padahal dia yang orang baca kitab dikurangnya di kitab situ. Ini yang keluar ini sebahagian daripada kata-kata Muhammad Sarwani Abdan Zamil mengenai masalah ini. Jelas sudah muhaddisin yang ada di Makkah di zaman kita, yaitu Hasan bin Muhammad al-Masyad, itu sering menyatakan hadis itu adalah sahih. Kalau sudah Hasan Masyad itu dalam kita lagi ini, kalau diukur janggut
Cidin madakan kali bertulis di dalam ijazah sangat cidin memberi sangat sampai mencari kamus manusia ahli hadis yang berapa biji kan itu Zahabi kan apa kan itu ya menyatakan bahwa rawinya itu semuanya adalah sifat. Apabila rawinya sifat berarti hadisnya itu adalah sahih, karena definisi daripada hadis sahih sebagaimana dalam kitab Baitunya awal as-sahih wa huwa muttasal isnaduhu wa lam yusabba aw yu'al yarwi 'abdun babitun an mithlihi mu'tamadun fi naqlihi wa dhabtihi. Apalagi kalau kita periksa di dalam kitab Bukhari As-Sahhul Ahadits Sittah, beliau banyak memakai rawinya yang berat. Alhamdulillah malah takat oleh Nabi masalah agama ini. Cuma orang memusyahabahkan Muhammad karena berpegang hadis itu. Cuma orang menjadi khalifah Rasulullah, menjadi waris bagi Nabi bujur-bujur. Pada nang bujur-bujur ahlinya itu tadi, nang ahlinya itu tidak habis-habisnya, nang ahlinya bujur-bujur nang harusnya itu kada bisa dihabiskan. Walau kayak apa orang-orang itu hendak menghabiskan, kada bakal habis. Yuriduna an yusfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballah illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من ناوعهم حتى يأتي وعد الله وفي رواية حتى يأتي أمر يعني قيامة. Ya kalau annal arda lillah yurithuha ibad wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardh. Itu dalil juga. Yang bermanfaat itu yang kusutul ardi awit, yang kusutul ardi awit, awit, tahu awit? Ya awit, lawas sendiri. Yang kusutul ardi itu kalau kita mengambil pahamnya di masalah saja. Kalau mengambil paham yang satunya, mungkin ini sedikit agak tertinggi, sedikit paham, tetapi berhubung nang hadir ini banyak juga nang tinggi-tinggi, kasihan ini kada dapat bagian, sedangkan a'tikul ladhi haqqin haqqahu wa anna ma yanfa'un nas yahni Rasulullah SAW fayanquthu fil ardi fil Madinah.
Itu yang betul-betul yang fa'u. Tapi yang fa'u walau fil ardi tetap manfaatnya ada. Ada lagi paham secara umum, ini cocok lawan umum. Yang faunas, adapun yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, yang fil ardi yaitu biji atau biji apa? Pawang itu di dalam tanah, lalu menimbulkan batang, lalu jangking, daun, buah. Semuanya ini ada manfaat. Batangnya, jangkingnya, buahnya, daunnya kan ada manfaat. Gara-gara fayang kusukil ardi di dalam bumi, hendaknya si pawang itu tadi bukan di atas bumi. Ada lagi Wa'amma yang fa'unas bahwa Nur Muhammad SAW fayang kusukil ardi yani fil alam kulliha. Masya Allah, Quran itu pada bisa dihabiskan pahamnya. Walau anna min syajaratin adlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'ata ashhurin ma nafidat kalimatullah. Ahlul Quran hum ahlullah wa khusus. Ada patah tumbuh, hilang ada gantinya. Bilang orang Betawi, ini Betawi nasi. Ini kepala pendim kita menghanyal lah, orang Betawi nampak mengaji sidin hari ini. Hanyal. Ketujuh mendidik anak Quran sidin. Sidinnya apa? Padahal umur 41 aja. Kalau saya berapa aja 50 peto lah. Alhamdulillah, semua umat Rasulullah hambanya Allah, Masya Allah. Kunu ibadallah ikhwana. Nah di sini jadi sudah komplit saja sudah. Nah Ahlussunnah itu komplit bidang apapun. Bidang itikad sudah komplit pada kurangnya kitabnya. Nang tukang tasbihatan kitabnya ada. Demikian dia bidang fikih, demikian dia bidang tasawuf, demikian bidang wiridan. Kalau kita bicara itu billahi wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Riwayatnya hadis itu sedikit. Yang banyak riwayatnya wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Yang sekurang sedikit banyaknya daripada ini wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Jadi nabiyan ada, nabiyan rasulah ada, nabiyan wa rasulah ada. Kenapa di Muhammad mengambil nabiyan wa rasulah? Karena mengambil riwayat yang lebih banyak. Itu yang diamaliyahkan. Pada gampang dalam Quran di sana mengambil akan hebat untuk umat semua. Kita berturut saja, ya kan? Berturut saja, sudah berturut saja. Berturut saja. Sebagaimana as'aluka khala hadhil lailah bukan lailah, kita berturut saja sudah. Sewaktu itu minta itu yang terjadi amaliyah orang di sana turut saja dari Tuhan. Walaupun boleh dibaca hadal laili nyaman pang khairahu wa nasrahu kan nyaman pada ahli lagi hadhil lailah ya kan wa nuraha ya kan itu ada pulang balik. Tapi kita turut saja apa sedikit dia paling seminggu enggak usah canggung. Jangan ambil jangan. Barapa syukur bisi Tuhan aja ke Allah Tuhan kita kan arti Tuhan itu arti Tuhan kan ya kan nang bujur disembah apabila salah disembah lain kepada Tuhan
nang bujur ditunduk tinadahe, nang bujur diinggih bumi. Minta aja sudah ini kita bahasa Banjarnya aja sudah. Apabila lain pada Tuhan misalnya iblis kata jangan diinggih bumi, jangan. Lalu Tuhan Allah itu tadi, Tuhan Allah, hanya Allah Tuhan sendiri, ya kan? Mempunyai sifat kesempurnaan, nang saling banyakkan. Sifatnya Allah itu bukan 100 saja 1000, kada bisa dihitung banyaknya. Sifatnya, semuanya satu itu semuanya sempurna. Nah itu, bisi sifat saling banyakkan, semuanya ada sempurna, Allah tak. Siapa kata ketujuh? Adakah orang yang kalau tertarik hati mendengar kabar ada seseorang punya sifat banyak dengar bagus berataan? Siapa yang kata ketujuh? Kecuali orang yang tabarung kulit kada mendengarnya lo ada tahu ya. Mendengar kabar itu jangan gitu. Mendengar burung tiung juga bisa baca Allah berataan anak jarah. Enggak melihat, enggak mendengar, ia makasih yang membaca Allah Ahad, Allahus Samad, dia aja sudah. Apalagi nang Allah mempunyai sifat banyak benar bagus. Siapa hati tertarik? Apabila sudah cinta kepada Allah karena sifatnya banyak dan sempurna, nah, orang cinta itu senang kada? Senang kada? Senang dalam raditu billahi. Apabila radi itu senang, adalah sakit hati. Di sini aja dulu adalah sakit hati, hanya utak gunakan, maulah sakit hati. Orang sudah senang, gampang kan? Orang bisik haris saja kan yang bujur-bujur Majapahit, ya kan? Yang lain kada asliin, yang bisik saling banyakkan pulang. Senang hatinya, senang kada? Maulah sakit hati. Kalau mau banyak ingat orang karis itu senang hatinya, apalagi di awaknya aja. Kasih pisahan di mana karis di sini enggak, di mana ada jin, situ ada jin, umpama. Ketawa lagi. Hah? Wah, apa nama kuntum umpama? Apalagi jadi gembiranya itu Rabi Tuhan tadi menaik terus. Hanya ingat satu aja, yakin satu, Allah bersifat sempurna, banyak benar, mustahil sifat kekurangan. Ini secara itikat mengenal sifat Allah secara jumlah, bukan secara tafsiri satu persatu atau mendetail. Wujud idam rokoma, apalagi itu tambah lagi. Untuk menyenangkan yang sudah senang bertambah senang. Ya, kalau sifat Allah Ta'ala itu sempurna, lalu kita misalnya dari duit habis, mana garing duit habis, bukan kita aja yang habis duit on garing, kita bini ke anak. Bukan ini anak aja yang habis macam-macam, ke ayam-ayam kita kelaparan. Aau tak boleh lapar, tahu tak aau? Kucing, kucing. Nah, apabila kita tadi sudah yakin sifat Allah itu sempurna, kalau ada kekurangan, yang datang kepada kita berupa sakit, berupa kada berduit ini, apakah Tuhan itu memukul orang kita dengan adanya sakit dan kada berduit? Tuhan sifatnya sempurna, maulah mukul. Balik apa? Mustahil mukul, balik apa ini? Berarti ini bukan adab, ini adalah untuk tathir. Ini membersihkan kekotoran kita. Kalau orang membersihkan kekotoran, apa orang itu berbuat jahat? Berbuat baik. Nah, hanya kita dapat ambil satu, Allah sifatnya sempurna. Apa yang datang yang tidak sesuai dengan nafsu, kita menganggap ini zon kita baik. Tathir. Rasulullah SAW mengelangi sahabatnya yang sedang sakit, katanya Rasulullah, labas tahur insyaallah.
Tidak apa-apa, ini cuma pembersih. Pembersih. Jadi tenang aja. Tenang aja. Kadang badung hamuk dah. Kada badung hamuk. Mun hamuk badung dah. Tuhan bersifat kamalat, mustahil makais. Kamu diam. Itu Tuhan. Tuhan itu ada makhluk. Ya memberata anak. Angin kenapakah? Kantuk kenapakah? Sakit kesakit itu makhluk dia. Kalau dari itu makhluk. Duit hilang ke mana? Duit ke dada itu. Iya. Hujan turun-turun. Iya makhluk dia. Itu. Ya kan? Nah semua makhluk bersifat kekurangan. Apabila sudah yakin makhluk ini kurang, datang di mana hantu sombong hendak aja. Orang saya ada kekurangan, lalu sombong datang di mana? Karena yang patut sombong itu orang sempurna. Mun orang yang kada sempurna, kada takut bersifat sombong. Nah itu selamat pulang hati. Kada ada lagi sifat nang fokus nita, ya kan? Nah ia menjadi diwajibkan bagi orang mukallaf balik berakal mengenal bahwasanya Allah Taala bersifat kesempurnaan, mustahil kekurangan. Ya kan? Mulai dari berakal itu maka mengkatambayan didengar kalimat wajib itu awaludin ma'rifatul Islam. Itu dulu. Ini ngaranna dasar. Ini tolonglah menyesalah pagulakannya. Ini banyak berenang harap-harapnya. Dalam menyesalah langsung aja pagulakan supaya orang mencatat dengan kesalahan. Nah kembali kita kepada masalah kula warga kan? Ujar oleh sahabat Rasulullah SAW datang ke Nabi. Untungnya orang bahari berdapat Nabi. Minta kalau kesabaran. Lalu kemana-mana terdengar. Ujarnya sahabat Rasulullah, ulun ada di Sukarabat. Saya punya keluarga. Saya itu senantiasa berhubung baik kepada dia, tetapi mereka itu tidak sama sekali menghubungi saya. Bahkan mereka itu mengganggu saya. Nah ini akhirnya Rasulullah dalam hadis yang panjang mengatakan, kalau seperti itu engkau ini tidak pernah terlepas daripada bantuan Allah. Kalau begitu ya kan? Mestinya itu kalau cuma kalau pikiran dia saja ya kan? Seorang memberi orang karena membalas, nah Allah memberi lagi yang pikiran biasa aja ya kan? Ya kan? Kayak orang mengunjung kan? Mengunjung bahasa Bandung, bahasa Indonesia namanya nah ya munnya kalau mengatuk maulanya dia mengunjungnya kalau orang tadi ulama-ulama kadang sekali berbuat baik bahkan mengganggu, ini tetap menghubungi dengan sedekahnya. Ujar Nabi, kalau begitu kamu itu tidak putus dari bantuan Allah. Coba dari Rasulullah. Rasulullah ini membersihkan hatinya orang ini supaya dia jangan merasa dia yang membantu. Kamu itu yang menjadi bisa begitu, Allah yang membantu. Begitu akan kembali kepada tauhid. Artinya kalau Tuhan tidak membantu lagi, kamu itu selalu belajar berulang aku menolongi orang mengikutnya kalau balas-balas berkarya satu saja sudah. Nah, sedangkan di hadis yang tadi, kalau orang itu membalas budi orang itu bukan sempurna silaturahimnya, karena ada dulu orang baru.
ala birrihim wa silatihim wa in qata'u la asau. Jelas sudah. Wa kadzalika yanbaghi lil insan an la yata'adda bi sadaqatihi aqaribahu wa arhamahu al-muhtajin. Nah, ciri-cirinya, peraturannya orang yang berhubung keluarga, jangan sampai harta kita itu dibagi kepada orang yang luar dari keluarga kalau masih keluarga itu ada yang menghajatkan. Dan orang yang bukan keluarga kita janganlah berhiri, ya kan? Apalagi mengatakan orang itu pelit, ya kan? Padahal ini orang keluarga, nah biarlah yang lain kada. Jangan kabalik, keluarga kada dibari sama sekali, orang halal pun dibari. Akibatnya kesalahan orang Tuhan sudah nyata. Dan hukumnya bukan sedekah. Apabila hukumnya bukan dinamakan sedekah, tidak menjadikan pintu rezeki. Sebab yang menjadi pintu rezeki itu sedekah. Wa yurbis sedekah. Dan segi lainnya lagi, apabila kata lain menunjuk keluarga kita itu gibah, mengupat iman kita. Dan keluarga kita mahiri lawan orang halak tadi. Diri ini musuhnya, apa gugurnya Thailand? Tidak kaya. Banyak namanya. Efek hadapan, efek belakang, efek sampingnya banyak. Oleh sebab itu diatur oleh agama Allah yata'adda bi sadaqatin aqrabah wa arhamhum al-muhtajin. Harus kita lihat dulu keluarga kita nang mahajatakan. Ke situ kita menyerahkan baik wajib, zakat atau yang sunnah, sedekah sunnah. Kalau sudah selesai semua keluarga baru halal. Jadi kalau ada orang lain datang minta bantuan tidak diberi oleh orang kaya ini, janganlah orang itu marah. Sebab dia perlu hartanya untuk keluarganya dulu. Memang waktunya begitu. Tayakkul qadum wa sadaqah wa sadaqah ala ghairihim. Qala Nabi sallallahu al-mu'tadi fi sadaqah kamaniha. Orang yang lepas mengulurkan sedekahnya itu seperti sama sekali tidak bersedekah. Wa warada anna man yasaddaqu 'ala al-ajanib ma'a ilmihi bihajati aqaribihi ila sadaqatihi la yaqbalu Allah sadaqatahu. Orang-orang yang mengeluarkan bantuannya kepada orang halal padahal dia tahu bahwa keluarganya masih ada yang menghajatkan sedekahnya, maka sedekahnya kepada orang halal itu Allah tidak menerima sama sekali. Qala alaihi salatu wassalam, as-sadaqatu 'ala al-ajami sadaqatun lana rajal, was-sadaqatu 'ala al-aqrab ithnatani sadaqatun wasilatun. Kalau kita bersedekah kepada keluarga, maka dapat dua. Pertama sedekah, yang kedua silaturahim. Qul mahal yarik malam tashtadda hajatul aqarib. Ini masalahnya yang dua pahala, ya kan? Pertama silaturahim dan kedua sedekah. Selama keluarga itu hajatnya tidak seberapa. Kalau hajatnya itu memang keras, kuat, wa illa fahum ahaqqu bisadaqah min ghairih. Tidak boleh sama sekali kita menyerahkan ke lain. Tidak boleh. Arwah Tunji Muhammad Haji Muhammad rantau dan sanak oleh Haji Abdul Qadir, anak oleh Haji Muhammad Salman Farisi, gabung
anak oleh Haji Haji Mahmud dalam pagar, anak oleh Siti Haji Asia, anak Datuk Palampayang. Setiap bangun subuh tuntung bawirik turun pada rumah. Musim banyu dalam inggan dada, tetap limbah subuh, manggah lagi, tetap limbah subuh dalam keadaan manggah, keluar bahaya. Nah, parang dibawa keluar duit garis miring angka rumawi pulus. Kamana naik? Kasini mandaki duit. Naik di luar, turun di dapur. Turun pulang rumah sebuahnya, turun pulang menghadang waktu duha. Ulun alhamdulillah bisa juga kata itu ketemu di musim kering, ketemu di musim ba'ah. Kada berubah musim ba'ah tetap kayak itu. Silaturahimnya itu. Ujar kasa orang bahari, naik ke rumah kula, masuk ke padaringan, masuk ke padaringannya membuka padaringan. Taburannya pulang, murid disediakan. Arwah Tuan Guru Wali Haji Zainal Ilmi dalam pagar, menurut riwayat sinang berkenaan. Tengah malam jam 2 turun pada rumah, membawa baras bajunjungan lawan duit bamplok bebungkus. Bakatok bukai pun balik bukai, ini rezeki pian pun turun pulang ambil pulang. Ya ada terkesah jarta nang rahatan sedina nang ka itu ada nang bolocok-locok musim hujan gerimis. Di hadapan rumahnya para pelawan jalan tadi agak punang ke Belanda, diikatnya dan tali aduk. Inya duduk di bawah rumah. Begitu arwah penjana ilmi lalu membawa itu ke sini. Baik mah pemulaan tuh bilang tahu diguyang dengan talinya ini ditarik ke diguyang kalau berhenti. Mata gerimis mengarut arwah kaji ilmi sin baca Allah ula. Banyak baca Allah ula tapi ini diguyang yang dibacakan lain hantu lain. Orang bahari itu bergaya. Nah, jadi menakutannya, kalau menakutannya ini hendak menambah supaya kuat, jangan takutkan orang lain-lain. Itu tujuan. Meningkatkan supaya jangan takutkan orang lain-lain. Baca Allah pula, sasar baca Allah supaya menyenangkan yang lain. Hantu, menyenangkan jangan Allah pula. Tinggal aku jujur sudah hancurnya. Ya tak. Lu ada elang kayak seseorang di kampung lain, siapa dia gantinya aja. Ditakuni oleh yang diganti dengan apa garang.
ganti nang itu sekalinya nang saban malam manjul itu lihat karena dicari ganti nang itu ganti nang melajari apalagi nang bernama banyak gitu orang nang batang tawar ini orang baru ngeliat kampung tawar siapa gantinya lagi lamun bangsa hidup sarana si amang bangsa sidin aja sarumahan sidin sari istihdamnya kalau bisa anak bini dua guring aja kan sambilannya ada tulisan bahkan apa jadi sampai ke Banjar situ berusaha itu kali-kali kalau ada sampai berulang apa tadi tobrek apa bane kalau itu tadi kalau banyak besi batis tangan itu ya kalau berapa tangan jalan batis tangan saya jadi daging merenya abang-abang usun hale lah hendak pula bisa beloco-loco siapa juga kan yang mau utang ini atau haji beloco-loco datang ke bulan ke Makkah nangaran mencari emas dalam nah berapa bawa bulu mulai orang pada tahan ini aja mencari duit mana ya kan padahal tuh banyak datang nah kakaratun kemana sebutin-butin salah galang keluarga emasnya kadang-kadang ini lihatannya aja silaturahim ini udah munasabah lamun mengaramat hidup-hidup lamun menentukan maka apabila orang minta itu Allah Ta'ala menambah luas rezekinya lagi amfit maafil jid yaktika maafil baik kama tunfik kadhalika tunfak wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Nah ini ngarannya hablum minan nas. Nah ngaran hablum minan nas dia ini silaturahim lawannya itu wa idza wasi'atis sadaqat al-qariba wal ba'ida fashtaratu fiha kana 'ala al-ba'id sadaqatan faqat wa 'ala al-qaribi sadaqatan wasilatan. Lamun keluarganya itu berkata-kata rumah, ada keluarga yang Jawa seperti sepupu 4 kali, ada keluarga yang Barat seperti sepupu sepungkam. Maka kata yang jauh bersedekah aja ngarannya pahala sedekah. Nang kata rumah 2 sedekah dengan silaturahimnya. Maklum jauh yang kalah bersama Allah. Iya sih, amin bahasa Indonesia. Waktu ulang dalam kesana tahun 70. Ada orang dari Yaman pergi haji 3 orang, bawa kambing 1 dimasak. Bilangnya ittifaq 3-3 baru makan kambing orang yang dapat mimpi yang baik. Kemudian tidur juga jaga 1. Yang jaga ini lapar perutnya, dia makan kambing habis. Bangun yang tidur 2 ditanya oleh yang tidak tidur,
kamu ada mimpi apa? Yang satu bilang, saya mimpi naik ke Baitul Maqdis. Saya mimpi berjalan ke Baitul Maqdis. Bagus kada? Harapan makan kambing. Sebab janji siapa dapat mimpi yang baik, boleh makan kambing. Ini kan mimpinya Baitul Maqdis, bagus. Yang satunya, kamu ada mimpi apa? Saya mimpi naik ke langit yang ketujuh. Bagus juga. Kata yang dua ini, kamu ada mimpi apa? Saya tidak ada mimpi apa-apa. Apa sebabnya? Saya tidak tidur. Kambing mana? Saya makan. Oh, kenapa kambing dimakan sendirian? Enggak diundang teman? Bagaimana bisa mengundang teman? Jauh-jauh semua, ada yang di Baitul Maqdis, ada yang di langit ketujuh. Amin. Jadi orang yang bisa kan bahasa Indonesia siki akhirnya jadi bukit. Allah ya Muhammad amin. Muhammad amin. Yani Muhammad bin Amin bin Muhammad bin Husain Al-Qutubi Al-Hasani. Silsilahnya ada Al-Hasani sampai kepada Fatimah Zahra. Mandakan lagi di mandakan sia-sia ini. Masya Allah, pengasuh saya mana samnyaan murid itu didudukakan di tepi laman sidin. Jadi jamurnya dari kasih sidin itu bukan nasi kok, enggak itu juga sahabatnya. Sudah zaman bahasa laman dulu kan sudah ada. Maka janji Tuhan itu kan wayum bis sadaqah bahwa yom yukhlifu. Jadi sedekah itu amalan suci. Ada riba, amalan hadis kipis tarif. Wayum yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Apalagi boleh. Nah, wa amma idza ta'adda bi sadaqatihi wa yatruku aqaribahu ma'aluni bi rajatihim faqad asa'a wa balama mudahnya wa sadaqatu ghairu maqbulatin kama Allah subhanahu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain amin. La yushakkikanna fil wa'di adamu uqul maw'ud wa in ta'ayyana zamanu li'alla yakuna dhalika qadahan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Wahai hamba Allah semua, janji Allah Ta'ala kepada kamu itu tetap benar. Andai kata belum terlihat janjinya Allah itu, walaupun masanya sudah tepat, sudah sampai, jangan sampai janji Allah itu kita itu meragu-ragukannya, jangan. Supaya jangan sampai merusak akan mata hati kita atau pikiran kita atau
keyakinan kita, dan supaya jangan sampai ikhmadan memadamkan linuri salwatika bagi cahaya yang di dalam hati, yaitu iman. Coba dalam Quran ada, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal haram insya'allah aminin. Mintalah disampaikan Nabi dan sahabat imam bahwa kita cagarnya merebut kota Mekah, berangkat lawan Nabi. Sampai di tengah jalan Nabi Muhammad gurit, ujar Nabi, aku gurit kerja terus ke Mekah. Sahabat terbagi dua, sebahagian berkata kita terus akan aja, sebab ayat tadi Nabi madahkan aman, kita masuk terus saja. Ujar dan sahabat sebagian termasuk Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali termasuk kita ikut Rasulullah aja, beliau pulang ikut pulang. Enggak, dan sebagian aja kemudian aku terus karena aminin di situ. Ujar yang boleh karena tadkhulunna itu tidak ada menentukan tahun ini terjadi Umratul Qadha. Nah itu aja kan. Jadi misalnya aja orang sembahyang ikhlas sugih, ya Allah, orang sembahyang ikhlas sugih, sarumahan sembahyang nak sunatnya lagi apaan? Kenapa jadi terjual rumah? Umpamanya jangan sampai kita itu ragu-ragu haji Tuhan bisa beandutnya, artinya berdustanya, atau Tuhan bisa ada ingatan, atau Tuhan kasih sibuk-sibukan. Jangan begitu, jangan. Jangan, karena kita ini diatur. Janganlah kita itu mengatur. Di Quran ada macam-macamnya. Al-Haqqu subhanahu la yukhliful mi'ad. Paman wa'adahu maulah syai'an wa in kana mu'ayyanaz zaman. Misalnya mimpi aja kita dulu, kita guring dalam baudu, orang menghendak guring baudu sampai ke guring, sampai ke anak guring itu kalau kantuk-kantuk, lalu bermimpi, ya kan? Mimpi bang. Nah, lalu pada mimpi bang itu, apalagi di bulan haji, bulannya saya berartinya pasti cagarnya berangkat ke Makkah. Kenapa? Jadi sampai sudah 60 itu, ada kowe-kowe kan 80-an. Baru maju dari Mekah. Jangan sampai rusak iman kita atas janji dalam mimpi tadi. Atau ada orang saling membilang lawan kita, ya kan? Bahwasanya misalnya itu malam yaqa dzalikal mawdu fala yang bagi ayusak sikahu dzalika fi sinki wa rabbi wa yajuzu ayyakun uqul dzalikal wa'di mu'allaqan. Boleh jadi yang tadi ada lamunnya. Nah, lamunnya ini bayangkan tadi ala asbab wa syurutin nang ista'saral haqqu nang tahu ujung-ujung syaratnya itu adalah Allah aja biarnya donal abdi, ya kan? Oleh sebab itu kita disuruh berdoa itu buruan. Kan ini masalahnya doa. Kalau kita berdoa Tuhan berjanji kabul. Lalu berdoa kenapa kita kalau terlihat kabulnya untuk mana? Ya Allah. Nah jangan sampai rusak. Orang menuntut ilmu, Tuhan berjanji orang menuntut baru. Orang menuntut baru kenapa jadi balon paham aja? Indah sirajal bacaan, kadang mau suratan, kadang mau sirajal aja lagi. Padahal sudah bergurau sudah
mengarif kilat sudah. Ini lagi Bandung, apa ya Allah. Ta'ala al-'abdi ayya'rifa qadrah, maka wajib atas hamba tahu di kedudukan. Seorang ini duduk di mana dalam seorang ini makhluk Pak. Dalam makhluk itu diatur jangan apa? Nah, minta. Wa yata'addaba ma'a rabbi. Ya kan? Jaga adab lawan Tuhan. Wa yas'una ilaihi ma wa'adahu bihi wa yatma'inna ilaihi, dan hendaklah ia ada ragu-ragu atas janji Allah dan tenang-tenang aja walau belum lagi kelihatan. Wala yatashaqqa fi dzalika wala yatazalzala i'tiqaduhu fihi. Faman kana ala hadalas billah. Apabila mereka itu tadi yakin Tuhan menjaga-jaganya, ya kan? Cuma Allah mengerti masalahnya, ngarannya arif billah. Nah, bisa aja ditekel al-arif billah itu bisa. Salimul basirah, artinya orang itu atallah biqadin salim kaya ini salimul basirah, salimul munawwarus sarirah wa illa fa'alal aqsi. Summa qala idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf fala tudari ma'ana in qalla 'amaluk fa innahu ma fataha laka illa an yata'arrafa ilaika. Apabila kita datang penyakit, lalu pada kala lagi hendak bertambah ibadat dan terenggar, tetapi kita sabar aja. Nah, sabar itu harusnya ma'rifat. Apabila kita itu dapat ma'rifat, biar amal tadi pada kau menggawe dan terenggarin, janganlah bersedih hati. Karena tujuan orang beramal ma'rifat juga. Misalnya orang menunjung juga. Ya kalau janganlah bersakit hati menunjung pada perolehan, pada dengan matok-matok, pada dengan matanya mengukir-ngukir, ya kan? Tapi orang memberi pais masak saja. Misalnya aja kan. Ya kalau ya kan kita cari ilah perlu memais juga. Kalau orang kuat-kuat dengan air pais, titik dia saja nyambang juga kan. Ya kalau dia pais lundur lah. Entah kadang-kadang acamnya dicampur dengan remanian itu udah banyak yang besar celup itu udah es dah karena kakia tidak kelima relawan pulang dah. Yang penting kita di ma'rifatnya yang penting. Walau amal kada kau menambahi karena uzur, tapi ma'rifat dapat tahu bahwasanya uzur ini Tuhan memberi. Dan hikmatnya uzur ini adalah Tuhan memberasihiakan. Nah, itu ma'rifat Quran sudah artinya paham Pak. Dia paham itu dia apa? Jangan mengikuti karena mau kayak itu. Ya kalau kada mau misalnya aja cara nah itu aja kepahamannya itu tadi nang artinya fa innahu ma fataha laka wa illa wa yuridu an yata'arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muridu alaika ma'rifat mutusi bin menunjuk adapun wal a'mala ya kan timbang-timbaliknya timbang-timbalik berasal rupanya wa a'mala timbang-timbalik harakat berubahnya maknanya timbang-timbalik anaka mahdiha ilaihi berubahnya mula pesan terendam ke dalam kaya ambil berkat kada ada belajar orang Jawa orang Banjar aja belajar ya beberapa hati orang tak yang tak ada di Jawa orang belajar orang Banjar di hati orang beberapa jadi langsung bersuara berjalan aku jaya jadi belajar orang Banjar nyaman pada berpikir lagi membelajar orang bahasa Jawa bahasa orang Jawa bahasa Jawa berpikir apa dulu tapi pernah juga sih belajar orang Jawa yang dibaca hikam lawan masalah dunia dasar gue lancar bahasa Jawanya lubangnya tapi melancar lagi di sini
Marina sudah Haji Muhammad. Oh itu Haji Muhammad bos apa sih harus pikir. Kalau orang tahu jam pikir Haji Muhammad itu jamnya bapinya. Kalau yang lain-lainnya bagaimana dulu meninggal di sini Marina sih meninggal kan julak sih Muhammad julak amat ya. Wala amal anta muhdiha ilaihi. Kalau amal tadi seakan-akan kita bahagia lawan Tuhan. Kalau ma'rifat Tuhan dari kita, nang dari Tuhan nang dari kita, mana bisa sama jauh banget. Jauh jelak baina sama was sumur. Ya rajul. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muridun alaika. Ya kan? Jauh benar nilainya, ya kan? Barian orang mulia daripada barian orang. Iya, atau ujar di dalam kitab ulang menyebutkan misalnya kalau kita memberi raja cuma kangkung, raja memberi jamrut, kawal bisa makan kangkung dan jamrut. Awal jamrut itu dijual kalau kangkung berapa awal? Berapa gondang? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam sidajah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah wa fil ahli wal jasad wal mal wal walad wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma sha Allah la quwwata